kabar Imopreneur di seluruh dunia? Selamat jumpa lagi dengan saya, dan kita akan membahas perjalanan menuju 1 miliar 15 minggu. Imopreneur, malam ini bahasan kita adalah target. Seberapa besar target Anda akan menentukan seberapa besar pula usaha yang akan Anda lakukan. Oke. Dan pertemuan hari ini adalah sangat spesial sekali karena ini adalah perjalanan saya menuju Jawa Timur, roadshow, road to success, dari tanggal 20 kemarin hingga 27 depan. Dan hari ini saya berada di kota Cirebon di Cafe Kalera ya. Jadi agak spesial jika nanti ada suara-suara di sekitar saya barangkali, karena malam ini kita ada di cafe ya. Oke, Imopreneur yang luar biasa. Semoga perjalanan Anda dari minggu pertama hingga minggu ke-7 kemarin betul-betul sudah membuahkan hasil yang cukup bisa Anda banggakan ya. Cukup bisa dijadikan bahan Anda untuk prospek ya. Oke. Target. Pekerjaan besar tidak akan terlaksana jika Anda merencanakan dengan matang, kemudian terukur, dan tentunya harus dipersiapkan dengan baik. Karena jika Anda memiliki target yang besar, pekerjaan yang besar, tidak direncanakan dengan betul-betul matang, betul-betul terukur, dan Anda persiapkan dengan baik, berapapun besar Anda, berapapun besar target Anda, saya tidak bisa menjamin Anda akan bisa sampai kepada titik sukses. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana target itu sendiri bisa tercapai? Bagaimana target itu sendiri bisa dicapai? Sebuah pekerjaan besar, jika Anda fokus hanya kepada target yang besar saja, saya jamin Anda akan lelah. Karena pemikiran Anda hanya berfokus pada yang sangat besar saja. Nah, lalu bagaimana solusinya? Baiknya adalah Anda harus memecahkan target yang besar menjadi target-target kecil. Ya, kita tahu di perusahaan kita target yang paling besar bagaimana Anda bisa mendapatkan rumah senilai 500, kemudian mobil senilai 250 dari 80 sampai 250. Nah, jika Anda terfokus hanya kepada titik rumah saja, saya bisa menjamin Anda akan sangat kelelahan. Tetapi jika target itu Anda perkecil, persempit dari titik awal, bagaimana Anda hanya berfokus pada mendapatkan handphone saja, tanpa terasa Anda terus mengejar, Anda terus mendapatkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya,
motor, pasti ada ride. Anda ingin mencapai target mobil, imoleh mobil, Anda fokuskan bagaimana mengejar kendaraan yang lebih kecil, mengejar motor. Teruslah Anda mengejar di sana. Tanpa terasa, pasti Anda akan mencapai target mobil Anda. So, jangan pernah Anda terfokus kepada yang besar, kepada keinginan yang besar. Tapi, untuk mempermudah pekerjaan Anda, untuk mempermudah target Anda, perkecillah target Anda. Dan rencana itu pasti akan gagal. Pasti akan gagal jika Anda tidak realistis. Anda terlalu ambisi, Anda tidak mendukung kemampuan diri Anda dan sumber daya Anda. Dan Anda tidak bersungguh-sungguh untuk menjalankan atau untuk mendapatkan target tersebut. Bagaimana supaya target itu realistis? Contoh, target realistis yang didukung oleh kemampuan Anda. Anda harus berpikir, Anda harus yakin. Contoh, saya ingin mendapatkan sebuah rumah senilai 500 juta. Anda bilang 1 bulan atau 1 minggu, saya yakin bisa mendapatkannya. Pertanyaan saya, apakah realistis 1 minggu Anda bisa mendapatkan rumah senilai 500 juta tanpa didukung oleh sumber daya Anda, kemampuan Anda? Apakah realistis? Anda boleh saja bermimpi setinggi langit, tapi jangan lupa Anda harus juga mampu untuk menginjak bumi. Paham maksud saya kan? Oke. Lalu di program saya, bagaimana 15 minggu Anda mendapat 1 miliar? Apakah targetnya realistis? Ya, sangat realistis. Karena step-stepnya dari minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, tugas Anda hanyalah mengerjakan pekerjaan rumah yang saya sampaikan setiap minggunya. Tentunya akan sangat mudah ya. Anda tinggal menjalankan saja prosesnya. Dan yang terpenting adalah Anda yakin, bersungguh-sungguh, berniat mendapatkan, dan pastinya dilaksanakan. Jadi bisnis yang baik bukan untuk dilihat, bukan untuk dipertimbangkan, tapi bisnis yang baik adalah bagaimana Anda mampu untuk melaksanakannya. Lalu bagaimana agar rencana yang Anda buat tetap menjadi sangat realistis? Ada beberapa tahapan yang harus Anda lakukan. Ya. Ada beberapa tahap yang harus Anda lakukan, dan ini kita rangkum dengan kata-kata atau sebuah rangkaian abjad, sehingga menjadi sebuah kata-kata yang sangat cerdik, sangat jenius, sangat pintar. Apa kata tersebut? Ya, rangkaian abjad itu adalah smart. Sudah pasti smart dalam arti kita adalah pintar kan. Tetapi smart itu sendiri adalah bisa diartikan. Yang pertama, Anda harus spesifik.
S-nya Anda harus spesifik. Arti di spesifik di sini jelas apa yang akan Anda lakukan. Jelas apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai target. Lakukan apa sih? Ya, prospek pastinya. Menyusun daftar nama tentunya. Kemudian setelah menyusun daftar nama, prospek dan seterusnya, kemudian melakukan duplikasi pastinya. Tetap fokus tentunya. Jadi sangat spesifik, sangat jelas apa sih yang harus Anda lakukan. Berikutnya setelah S, M adalah measurable. Apa yang ingin dicapai bisa diukur dengan sangat jelas. Jelas sekali. Yuk kita ukur waktunya. Selama 15 minggu ini terukur gak sih? Terukur gak sih? Jika memang Anda yakin nih bahwa 15 minggu menurut keyakinan Anda, menurut pemikiran Anda ini tidak yakin, tidak bisa Anda ukur, ya lupakan saja gitu. Tapi saya yakin program ini akan sangat jelas sekali, bisa diukur, waktunya jelas, pola pencapaiannya jelas, apa yang harus dilakukannya jelas, dan pastinya saya juga jelas ada di sini. Sharing dengan Anda semua yang sampai hari ini kita sudah menginjak minggu ke-8. Okay? Nah, berikutnya adalah actionable. Rencana benar-benar bisa dilaksanakan. Harus bisa dilaksanakan. Walaupun program ini terukur, ya, sangat terukur, bisa, tetapi tidak bisa dilaksanakan. Dalam arti dilaksanakan ini bisa dilaksanakan oleh semua orang. Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, bisa melaksanakan program ini. Dan saya yakin, apapun latar belakang Anda bisa melakukan program ini. Anda bisa mengikuti program ini 15 minggu menuju 1 miliar tentunya. Dan reasonable. Masuk akal nggak sih? Program ini masuk akal nggak sih? Matematika bisnisnya kena nggak sih? Benar-benar bisa nggak sih? Jika menurut rasio Anda juga ini tidak bisa dilaksanakan, ya lupakan saja, forget it. Lakukan cara lain, kan begitu. Tapi tentunya paling tidak saya menyusun program ini adalah berdasarkan pengalaman yang lebih dari 25 tahun saya menggeluti dunia bisnis network marketing, dan ternyata bisnis seperti ini tidak terlalu sulit ya, jika ketemu polanya, jika tahu caranya, jika pegang petanya, peta perjalanannya. Dan yang terakhir adalah time frame. Memiliki rentang waktu. Target yang Anda buat punya rentang waktu. Seperti saya bilang di awal tadi, saya ingin mencapai rumah. Rentang waktunya bisa nggak sih hanya 15 minggu? Lalu bagaimana sih dalam 15 minggu saya buat? Apa yang saya lakukan? Saya akan bicara kepada Anda semua berulang kali. Anda hanya tinggal mengikuti polanya, selesai. Ikuti caranya, kerjakan PR-nya, dan ikuti online saya selama 15 minggu ke depan. Nah, gampang kan untuk bisa menentukan target ya? Artinya jika smart ya, jika spesifik, measurable, actionable, reasonable, dan time frame dan jelas, saya yakin target Anda
tidak akan meleset. Target Anda tidak akan gagal, pastinya. Saya yakin itu. Oke, para ibu-preneur yang luar biasa, dalam rangka mempermudah Anda semua mencapai target tersebut, ya. Saya sudah mempersiapkan sebuah peta perjalanan sukses Anda, dan ini disusun berdasarkan pengalaman saya, menggeluti dunia bisnis seperti itu. Dari mulai saya menjadi seorang pemain, kemudian saya menjadi seorang programmer, kemudian saya mengolah sebuah support system perusahaan, hingga saya pernah memiliki sebuah perusahaan, dan kembali saya menjadi seorang pemain lagi. Artinya pengalaman itu saya rangkum dalam sebuah duplikator. Nah, sebuah judul duplikator. Di sini Anda, apa yang saya sampaikan dari minggu pertama sampai minggu terakhir, 15 minggu ke depan, petanya jelas. Bagaimana pertama kali Anda harus melakukan prosesnya, kemudian perjalanan prospecting, perjalanan menentukan target, perjalanan memotivasi diri, memotivasi jaringan, perjalanan Anda bagaimana harus menduplikasi, kemudian bagaimana ketika Anda semua menjadi seorang pemenang, lalu bagaimana Anda sudah menjadi pemenang, Anda harus menjadi orang yang jauh lebih sukses secara global. Kemudian terakhir, di buku ini Anda akan dituntun bagaimana menjadi seorang legenda di bisnis, legenda di perusahaan, legenda di keluarga, dan legenda di kehidupan Anda secara global. Artinya lengkap sekali. Buku ini akan menuntun Anda selama 15 minggu ke depan, dan Anda bisa mendapatkan buku ini di orang yang mensponsori Anda, atau upline aktif Anda, atau di stok produk Anda. Dan buku ini juga sudah memiliki izin yang resmi, ya, terdaftar di Perpustakaan Nasional. Artinya betul-betul saya persiapkan buku ini secara matang, ya. Dan semoga buku ini betul-betul bisa menjadikan peta untuk Anda meraih impian dengan sangat mudah. Jadi kembali saya bilang kepada Anda hanya tinggal ikuti polanya, ikuti program mingguannya, sambil Anda menjalankan mengikuti PR-PR yang ada di buku ini. Semua petunjuknya nanti ada di sini. Bagaimana minggu pertama apa yang sudah lakukan, semua petunjuknya akan ada di sini. Lengkap sekali. Oke, sangat mudah bukan? Nah, seperti biasa, materi target saya yakin cukup, ya, untuk bisa Anda pahami. Dan seperti biasa kita akan
masuk pada sesi yang kedua ya. Kita akan evaluasi kembali ya. Apa yang sudah Anda lakukan selama 1 minggu ke belakang, apa yang Anda lakukan selama 1 minggu ke belakang kemarin. Dan tentunya PR-nya, kalau saya bilang sudah tidak asing lagi ya, daftar nama. Karena daftar nama adalah aset terbesar di bisnis ini. Daftar nama adalah aset terbesar untuk Anda. Semakin banyak Anda mendapatkan daftar nama, semakin mudah Anda untuk melakukan prospecting, pendekatan, dan seterusnya. Okay? Dan saya yakin 150 daftar nama di minggu kemarin sudah Anda jalankan. Sudah Anda jalankan. Dan hari tadi saya singgah di Kota Indramayu, ternyata di luar dugaan saya ya. Ini luar biasa sekali. Mereka membuat daftar nama yang bukan hanya 150, tetapi 1000 daftar nama, kemudian dilombakan oleh upline-nya. Kemudian yang betul-betul murni daftar namanya 1000 ya, murni, jelas nomornya, jelas orangnya, bisa dihubungi, akan mendapatkan achievement. Luar biasa sekali ya. Berupa rupiah sampai jutaan rupiah. Ini luar biasa inovasinya ternyata ya. Dan saya berharap PR lain pun juga akan melakukan pola yang sama barangkali. Upline-nya akan membuat 1000 daftar nama satu orang. Siapa tercepat, siapa yang jelas daftar namanya akan mendapatkan bonus tambahan. Luar biasa. Dan saya yakin mereka akan bisa sukses karena intinya bisnis ini harus dibangun dengan jaringan yang kuat. Jaringan yang kuat berasal dari seberapa banyak Anda memiliki daftar nama. Okay. So, sudahkah Anda kembali memprospek orang di daftar nama Anda? Dan seperti biasa, berapa closingan yang Anda lakukan? Berapa Anda dapat melakukan penetrasi closing pada mereka sehingga mereka bisa join di program ini? Oke. PR minggu ke-8 menuju minggu ke-9. Pastinya kembali Anda menuliskan daftar nama baru sebanyak 150 orang. Oke. Dan PR kedua adalah menentukan target. Nah, menentukan target. Seberapa besar target Anda akan menentukan seberapa besar usaha Anda. Nah, silakan buat pertama adalah target. Target Anda selama 15 minggu mengikuti program ini. 1 miliar kah? Seperti yang saya sampaikan berulang-ulang setiap minggu. Atau target Anda hanya 50%, 500 juta saja. Atau target Anda hanya 25% saja, 250 juta saja. Atau target Anda hanya 10% saja, 100 juta saja dalam 15 minggu. Nah, tentunya target ini akan betul-betul bisa tercapai sesuai dengan kemampuan Anda kan tentunya. Tetapi harus saya pandu Anda semua. Lebih baik Anda menentukan target 1 miliar. Serba besar target Anda, sebesar itu pula usaha yang akan Anda lakukan. Dan Anda hanya tinggal ikuti polanya. Selesai. Oke. Target pertama adalah tentukan target Anda. Yang kedua, tentukan target 4 orang yang Anda ikutkan dalam program ini. Tentukan target mereka. 4 orang yang Anda ajak, yang Anda ikutkan program ini.
buatkan target mereka. Karena kunci sukses di sini adalah jika Anda mau sukses, Anda wajib hukumnya untuk mensukseskan orang lain. Pastinya orang yang Anda ajak, orang yang Anda rekrut. Kuncinya gampang kan? Jika Anda mau sukses, sukseskan orang lain. Buat target Anda, target orang yang Anda ajak. Yang ketiga, jika Anda sudah menentukan target Anda, target grup Anda. Yang ketiga, lakukan target itu sebagai komitmen bersama antara Anda dan orang yang Anda ajak. Tentunya disaksikan oleh orang yang mengajak Anda. Jadi mintalah tanda tangan empat orang yang Anda ajak, dan mintalah tanda tangan orang yang mengajak Anda. Jadikan mereka saksi dalam menentukan target Anda. Sehingga dalam Anda mencapai target, Anda tidak akan kerja sendiri. Karena target Anda akan didukung oleh orang lain. Karena orang lain juga ada dalam target keberhasilan Anda. So, mudah kan? Ya, pastinya akan sangat mudah ketika Anda sudah memegang kuncinya. Oke. Baik, infopreneur yang luar biasa, sudah cukup paham saya yakin Anda semua. Dan sebelum saya akhiri sharing saya malam ini, jangan pernah Anda berputus asa, karena putus asa adalah dosa tentunya. Jangan pernah berputus asa, karena putus asa dosa. Masih banyak cara Anda untuk bisa berhasil. Seperti kutipan dalam buku saya akan coba bacakan ya. Kutipan dalam buku saya di bab pertama tentang ubah pola pikir. Ingat, putus asa adalah dosa. Oke. Saya akan bacakan kepada Anda semua bab pertama di buku saya. Bagaimana orang tersebut yang tidak pernah putus asa dan pada akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Oke. Saya coba bacakan. Sebut saja Asep namanya. Mohon maaf jika ada yang namanya Asep di sini. Saya berharap Anda tidak tersinggung, karena ini hanya nama, ini hanya ilustrasi saja. Jadi saya betul-betul minta maaf kepada Anda. Sebut saja Asep namanya. Sebuah pembelajaran yang luar biasa yang akan merubah kehidupannya hingga saat Asep berada dalam sebuah kata sukses. Yang akan Asep katakan bukan karena banyaknya Asep mempelajari sebuah buku, bukan lantaran Asep banyak mengikuti seminar-seminar pengembangan diri, bukan sekedar mengatakan apa yang pernah dipelajarinya, tetapi lebih pada apa yang dialaminya dalam kehidupannya. Disinilah Asep bisa mengerti kata sukses dan gagal. Setiap orang pasti mengalami bagaimana rasanya berada di puncak sukses, baik sukses secara materi ataupun sukses dalam hal pendidikan, atau sukses dalam hubungan antar sesama, sukses dalam hubungan asmara, percintaan. Dan saya yakin Anda semua mungkin pernah mengalami. Dan saya pun yakin jika Anda
yang kebetulan membaca tulisan ini pernah mengalami kegagalan yang luar biasa seperti yang dialami oleh Asep. Pernah mengalami luar biasa dalam titik nadir dalam hidupnya, berada dalam lubang yang dalam sedalam-dalamnya. Semua nampak gelap, nampak sempit, rasa malu, rasa marah, lelah, serasa tidak ada ruh dalam diri, dalam hidup ini. Hidup atau mati, atau aku lebih baik mati saja katanya. Namun entah kenapa, entah kapan masanya, ada sesuatu yang luar biasa meledak begitu dahsyat, menghancurkan semua rasa yang ada dalam himpitan yang sangat menekan dada Asep. Tiba-tiba Asep merasakan dirinya terpantul begitu hebat, seakan dia melesat menembus langit-langit sebuah rumah kontrakan, tembus entah sampai di mana. Yang Asep rasakan kala itu adalah kebangkitan yang entah dari mana datangnya, kekuatan yang mampu membuat semangat hidupnya kembali bergelombang. Seperti ada seorang yang membisikkan keras di telinganya, "Bangkit, kamu harus bangkit. Yang kuat, kamu bukan orang lemah, kamu bukan orang bodoh. Kamu dilahirkan mendampingi saya dalam sebuah kesuksesan, bukan keterpurukan. Bukan untuk mendapatkan hinaan, bukan untuk kemiskinan. Boleh saja kamu lahir dalam sebuah kemiskinan, tapi kamu jangan mati dalam kemiskinan. Ayo bangkit. Saya akan menemanimu sampai titik di mana kamu akan menangis, tapi bukan karena kegagalanmu, tapi karena kesuksesan." Dan kini Asep bisa tersenyum bahagia menikmati hasil dari keputusan, hasil dari perubahan diri. Di atas hanya contoh saja yang terjadi dalam kehidupan, ya. Ada yang akan bangkit pada saat dia terpuruk, dan banyak yang hanya menerima begitu saja akan apa yang terjadi dalam dirinya. Jadi pada dasarnya, siapapun Anda, jika ingin berhasil, ubahlah pola pikir Anda sekarang. Jadi jangan pernah putus asa, ya. Karena putus asa adalah dosa. Nah, itu tadi adalah buku bab pertama saya, yang mengatakan bagaimana cara merubah pola pikir, bagaimana kehidupan ini keseharian pernah terjadi, dan seterusnya, ya. Untuk lebih, ya, bagaimana, ya, tentang Asep, bagaimana tentang merubah pola pikir, segera miliki buku ini. Oke. Terima kasih. Saya berharap Anda akan selalu sehat dan bahagia, dan sukses 15 minggu Anda mendapatkan 1 miliar. Terima kasih. Mohon maaf. Dan kita akan berjumpa minggu ke depan di pertemuan ke-9. Dan mudah-mudahan di pertemuan ke-9 bukan hanya saya yang pegang buku ini, tetapi Anda semua, dimanapun Anda, dari Sabang sampai Merauke, sudah memegang buku ini sebagai panduan Anda untuk bisa sukses lebih cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando. Sukses.